Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brihidayati Lutfiralda akan coba menjawab pertanyaan yang pertama mengenai UAS mata kuliah PPDB. Oke, yang pertama adalah pilihlah salah satu asesmen yang telah Anda terapkan di kelas ketika melakukan observasi di kegiatan PPL 1. Baik, asesmen yang telah saya aplikasikan ketika PPL 1 adalah ini, asesmen diagnostik aspeknya non-kognitif. Nah, diminta untuk menjelaskan kesesuaian dengan yang pertama itu adalah perkembangan peserta didik. Baik, asesmen diagnostik aspek non-kognitif yang saya aplikasikan ini sesuai dengan perkembangan peserta didik. Di manakah letak kesesuaiannya? Yakni ini diberikan untuk tingkat SMA, yang dimana anak-anak SMA itu merupakan anak remaja atau anak remaja yang menuju dewasa. Nah, anak remaja itu mengalami perkembangan identitas diri. Ini sesuai dengan teori yang saya ambil dari bukunya Kornisar, terbit tahun 2024. Judul bukunya itu adalah Perkembangan Peserta Didik. Hal ini juga dikuatkan dengan teori dari Erikson mengenai teori perkembangan tentang hidup yang mengatakan bahwa di usia 12 sampai 18 tahun, konflik yang dialami adalah identitas versus kebingungan peran. Jadi di sini tujuan dari asesmen ini supaya anak didik lebih mengenal diri mereka sendiri. Di sini anak didik diminta untuk menuliskan hobi mereka, cita-cita mereka, makanan, minuman, dan juga hewan kesukaan mereka, dan sesuatu yang tidak mereka sukai. Lalu juga diminta untuk menentukan mereka akan mudah belajar ketika apa atau di saat apa. Apakah dengan mendengarkan penjelasan langsung dari guru, mungkin ini menggunakan metode ekspositori, lalu apakah dengan melihat gambar, atau dengan melihat gambar dan video, atau diperlukan suatu kegiatan yang bergerak, atau sambil mendengarkan musik. Lalu juga mereka diminta untuk menuliskan kegiatan belajar mereka di rumah itu seperti apa, mata pelajaran yang mereka sukai itu apa, sebabnya apa, begitupun mapel yang sulit bagi mereka apa, sebabnya apa. Nah, diharapkan dengan menjawab poin-poin tadi ini, mereka itu akan mendapatkan arahan dan mereka akan lebih mengenal diri mereka sendiri. Oh, saya lebih suka belajar sambil melihat video. Berarti ketika prosesnya nanti, baik pun di kelas, jika memang diizinkan oleh gurunya, ataupun di rumah khususnya, mereka bisa menggunakan metode itu. Seperti itu. Lalu mengenai aspek yang kedua, yaitu aspek lingkungan budaya. Di sini anak didik diminta untuk menentukan atau menuliskan tempat tanggal lahir atau tempat lahir mereka. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya mereka mengetahui budaya mereka apa, atau mereka masuk ke suku apa, dan juga ini sebagai informasi bagi guru untuk mengetahui suku anak didik setiap individunya. Yang mana nanti data ini akan digunakan bagi guru untuk menentukan budaya apa yang dapat dikaitkan dalam pembelajaran, supaya sifatnya adalah kontekstual. Teorinya adalah CRT atau CRT, Culturally Responsive Teaching. Jadi dikaitkan dengan budaya supaya lebih kontekstual dan lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Lalu untuk isian yang berkaitan dengan hal itu adalah ini ya, tempat tanggal lahir atau tempat lahir. Dan setelah dilihat, kebanyakan siswa kelas 10 di SMA tempat saya PPL, SMA 43 Jakarta Selatan itu mereka dari budaya Jakarta Selatan, berarti mereka budaya Betawi. Hampir sekitar 90% itu Jaksel. Mungkin hanya 1-2 anak yang Jaktim, dan mungkin juga hanya sedikit yang Depok. Ini disebabkan karena sistem zonasi di PPDB. Sebenarnya itu juga menguntungkan bagi guru. Kenapa? Karena jadi guru lebih mudah untuk menerapkan CRT. Jadi tidak perlu banyak suku yang digunakan,
fokus ke satu suku aja, atau suku budaya, atau fokus ke satu budaya aja ya. Ini budaya Betawi, karena mereka itu Jakarta Selatan semua, seperti itu. Dan itu mengenai budaya. Adapun mengenai lingkungan keluarga khususnya, di sini anak didik diminta untuk mengenal keluarga mereka dengan menuliskan seperti ini: keluargaku terdiri dari berapa orang. Harapannya supaya guru pun juga dapat informasi mereka ada berapa orang atau ada berapa jumlah anggota keluarganya. Lalu juga diminta untuk menuliskan kegiatan mereka di rumah setelah pulang sekolah seperti apa. Lalu juga diminta untuk menuliskan siapa yang akan menemani mereka belajar di rumah, dan juga diminta untuk menuliskan mereka itu di rumah itu belajarnya jam berapa. Hal ini bertujuan juga informasi bagi guru juga, supaya nanti guru akan tahu anak ini belajar di jam berapa di rumah, dan juga apakah ada yang menemani atau tidak. Jika memang tidak ada, maka mungkin guru akan mencoba alternatif membuat grup belajar atau mungkin tutor sebaya, supaya ada teman ataupun teman diskusi ataupun teman berbagi, seperti itu. Nah, itu untuk mengenai lingkungan budaya dan juga lingkungan rumah ataupun keluarga. Poin ketiga adalah mengenai kemampuan peserta didik. Asesmen diagnostik ini memang dilakukan itu di awal pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mengetahui atau mengenal lebih dalam per individu. Akan tetapi sebenarnya asesmen diagnostik ini juga bisa digunakan untuk sebagai refleksi pembelajaran dan juga untuk mengetahui kemampuan anak di semester sebelumnya, seperti itu. Nah, adapun isian yang berkaitan dengan kemampuan, yakni mereka diminta untuk menuliskan mapel apa yang mereka sukai, sebabnya apa, karena kebanyakan anak didik itu akan menyukai mapel tersebut jika itu mudah bagi mereka, dan sebaliknya mereka akan tidak menyukai mapel tersebut jika itu sulit bagi mereka. Jadi dengan isian ini guru akan mengetahui, dan mereka pun juga akan mengetahui bahwa saya minat dan bakat di mapel ini karena ini, saya kurang bakat dan minat di mapel ini karena ini. Jadi ini sesuai dengan kemampuan mereka. Lalu poin yang B, jelaskan bagaimana asesmen ini yang telah saya terapkan di sekolah, di tempat saya PPL, itu dapat memberi ruang bagi anak didik untuk memberikan umpan balik mengenai proses pembelajaran. Lagi-lagi memang ini di awal pembelajaran, tapi ini juga bisa menjadi umpan balik dari siswa ke murid, dari siswa ke guru mengenai proses pembelajaran di semester sebelumnya. Tepatnya di pernyataan ataupun isian yang bawah ini. Aku suka guru yang bla bla bla. Di sini anak didik akan bisa memberikan umpan balik. Dalam artian mungkin besar harapan kami, dan memang alhamdulillah pun setelah dibaca didapat mereka suka guru yang, ada yang suka guru yang tegas, ada yang suka guru yang santai tapi serius, ada yang suka gurunya itu cukup menyampaikan hal-hal inti saja gitu. Nah, ini secara tidak langsung ini merupakan tempat bagi anak didik untuk memberikan umpan balik mengenai pembelajaran yang telah mereka lakukan, seperti itu. Walaupun itu mungkin di semester yang sebelumnya, seperti itu. Selain kotak yang ini, mereka juga diminta untuk menuliskan tadi sama ya, mapel yang mereka sukai dan juga mapel yang tidak mereka sukai dan juga sebabnya. Ini juga bisa menjadi umpan balik bagi guru, hal-hal apa yang harus dikoreksi, guru seperti apa yang harus dihindari, atau mungkin sifat seperti apa supaya anak didik itu suka sama mapel yang kita ajar, dan sifat apa yang harus kita terapkan dan baik untuk anak supaya mereka itu suka dengan mapel tersebut, seperti itu. Selanjutnya mengenai soal yang kedua, yakni apakah kebutuhan peserta didik akan lingkungan yang belajar yang aman dan nyaman sudah terpenuhi ketika pembelajaran di kelas. Aman, insya Allah aman, dikarenakan ketika proses pembelajaran itu di gerbang ada petugas keamanan yang menjaga. Begitupun di ruang piket itu ada guru piket yang standby. Jadi jika ada orang luar, tamu atau mungkin wali santri yang ingin masuk ke lingkungan sekolah, khususnya ketika sedang proses belajar mengajar atau KBM, di jam KBM, maka wajib melapor kepada security atau petugas keamanan dan juga kepada guru piket yang standby. Ini berlaku baik
berlaku dari ketika 6.30 sampai jam 3 sore. Nyaman, alhamdulillah nyaman, dikarenakan fasilitas di kelas cukup sangat baik. Dilihat di sini ada kipas dan juga ada AC di sini, tapi tidak terlihat di foto. Setiap kelas itu ada 2 sampai 3 AC. Lalu juga ada speaker untuk pembiasaan pagi, yaitu baca Quran bagi yang beragama Islam dan juga mungkin baca Alkitab bagi yang Kristen, dan juga dilanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional. Lalu juga di situ ada papan tulis, ada proyektor dilengkapi dengan layar LCD-nya, ada juga rak buku, lalu juga di setiap sudut itu ada stop kontak, ada meja belajar, kursi, dan juga ada lemari. Selanjutnya, poin yang kedua, bagaimana usaha guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, sekaligus menerapkan disiplin positif. Di sini yang pertama bisa dengan ice breaking di awal pembelajaran atau mungkin di fase ketika anak-anak butuh ice breaking. Tujuannya supaya anak-anak kembali fokus atau kembali ke zona alpha, yang dimana zona alpha ini adalah zona yang tepat bagi anak didik untuk mendapatkan informasi baru ataupun ilmu pengetahuan baru. Berikut video cuplikan ketika ice breaking di kelas 10D. Sakit. Sikut. Oke. Sekat. Sekat. Oke. Sikat. Baik, setelah tadi ice breaking, ada yang kedua, bisa dengan menggunakan model pembelajaran yang variatif dan sesuai dengan abad 21, dan yang sering saya gunakan itu adalah problem based learning, lalu mengatur ruang kelas supaya bersih, lalu juga anak didik itu siap untuk belajar menggunakan seragam yang rapi dan menggunakan gesper bagi laki-laki dan ataupun perempuan yang memang dimasukkan bajunya, lalu memastikan kolong meja itu bersih, tempat sampah juga bersih dan diletakkan sesuai di tempatnya, dan termasuk juga mengatur tempat duduk. Jadi tempat duduk itu diatur sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang akan diaplikasikan. Seperti ini contohnya, di sini sedang diaplikasikan model pembelajaran yang kooperatif, dan tempat duduknya itu diatur supaya berpasangan. Bisa dilihat ini ya, jadi ini setiap kelompok duduk dengan bentuk meja seperti ini. Berikut contohnya. Di sini yang sering digunakan adalah berpasangan ketika memang sedang mengerjakan tugas kelompok LKPD biasanya, atau mungkin soal-soal, dan berbaris ketika sedang formatif, ujian formatif, ataupun tugas lain yang sifatnya individu. Selanjutnya, melibatkan anak didik dalam membuat kesepakatan kelas, menciptakan hubungan yang baik dengan anak didik, memberikan contoh dan melatih keterampilan sosial dan juga emosional, seperti melatih empati, melatih untuk lebih sabar, melatih untuk berbicara yang sopan santun, seperti itu. Lalu, selanjutnya adalah menerapkan disiplin positif, yang dimana ini seperti saling menghormati, lalu juga seperti jika nanti ada anak yang melakukan kesalahan, maka diberikan hukuman yang sesuai dengan kesepakatan kelas, lalu juga dengan jika ada anak yang melakukan kesalahan itu diidentifikasi motif dibalik kesalahan tersebut. Lalu disiplin yang mengajarkan, bukan permisif yang semua serba dibolehkan. Lalu juga guru mengaplikasikan pendekatan sistem Among, bukan yang menghukum. Lalu juga guru memberikan feedback kepada anak didik, yaitu yang membangun dengan cara menjelaskan apa yang bisa diperbaiki tanpa merendahkan anak didik, lalu memberikan dorongan, bukan pujian. Dan menurut penelitian Sari di tahun 24 yang berjudul Pengaruh Karakter Disiplin Positif terhadap terciptanya lingkungan belajar yang aman dan nyaman, itu terbukti bahwa jika di kelas itu diaplikasikan disiplin positif, maka kelas itu akan aman dan nyaman. Jadi antara disiplin positif dengan kelas aman dan nyaman itu mempunyai hubungan.
Lalu juga dengan guru memberikan contoh yang baik dan juga melakukan evaluasi dan juga refleksi, seperti guru itu bersifat welcome jika ada masukan baik itu dari anak didik maupun dari wali murid. Dan berikut adalah sumber yang saya gunakan dalam menjawab soal ujian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.